Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Zoom Meeting Cloud. Untuk laptop bisa menggunakan zoom.us. Nah, ini adalah layanan yang bisa membantu interaksi untuk secara langsung melakukan video conference, dan jumlahnya juga bisa banyak ya. Kita tuliskan zoom.us. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini, syarat utamanya yaitu kita mempunyai email. Nah, tentunya apabila kita ingin menggunakan Zoom, Edmodo, Google Class, dan yang lainnya, syarat wajibnya kita harus punya email. Saya akan mengajarkan cara cepatnya, yaitu harus punya email terlebih dahulu. Kita buka email terlebih dahulu, ketikkan gmail.com. Oke, karena ini saya sudah masuk ya. Untuk yang belum masuk, silahkan login di salah satu email aktif. Nah, di sini saya menggunakan email saya, sampelnya Dahliatun Nafiah. Kemudian kita kembali ke zoom.us. Untuk yang belum mengetik zoom.us, silahkan ketik terlebih dahulu zoom.us. Tampilannya akan seperti ini. Nah, saya menggunakan laptop ya. Kalau menggunakan HP mungkin bisa dari sisi klien. Kenapa saya menggunakan contoh yang memakai laptop? Karena saya sebagai guru, kalau mengajar tentunya kita harus memakai laptop untuk meng-share materi-materi yang akan diajarkan biar lebih lengkap dan mudah dalam mengajarnya. Seperti itu. Oke, kita klik sign in untuk masuk. Nah, sebenarnya kita bisa juga menggunakan sign up. Nah, syaratnya kita harus sudah terregister, tapi di sini kan statusnya belum register ya. Jadi teman-teman bisa langsung scroll ke bawah dan pilih sign in with Google. Ini yang ada simbol G-nya. Nah, sebenarnya tadi bisa menggunakan yang sign in with FB, Facebook, tapi lebih aman menggunakan Google saja. Nah, pilih email yang akan kita gunakan. Kenapa tampilannya seperti ini? Karena di browser ini saya pernah menggunakan email tersebut. Saya akan menggunakan email dahliatunnafiah@gmail.com. Nah, setelah masuk, secara otomatis teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Di sini ada menu upcoming. Itu artinya meeting yang akan kita buat. Selanjutnya ini previous, itu menampilkan meeting-meeting yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kita buka, oh ternyata kita belum pernah melakukan meeting menggunakan email ini. Apabila kalian sudah pernah melakukan meeting, di sini akan tertera. Nah, untuk membuat meeting atau pengajaran, kita klik di sini. Schedule meeting. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah topik.
Di sini topiknya saya akan membuat contoh tematik tema 7. Untuk deskripsinya bisa kita tambahkan tentang mapelnya atau materinya tentang apa, atau spesifikasi topik tersebut. Di sini subtema 1 pembelajaran 2. Oke, kemudian when itu kapan meeting akan dilakukan. Contoh saja, ini kita di hari ini saja, tanggal 19 Februari 2021. Kemudian kita tentukan jamnya, mau jam berapa. Contoh saja jam 5, mau pagi atau malam, sore, bisa diatur. Kemudian durasi, berapa jam kita akan melakukan meeting tersebut. Contoh 2 jam. Nah, di sini apabila meetingnya itu kurang dari 2 jam, itu tidak masalah. Kemudian time zone, ini tidak perlu untuk dirubah. Kemudian meeting ID. Nah, setiap akun di Zoom itu mendapatkan satu PM ID atau personal meeting ID yang unik. Nah, ini. Dan terdiri dari 10 digit angka. Nomor PM ID ini bisa diibaratkan alamat rumah Anda di Zoom. Saat membuat sesi Zoom, teman-teman memiliki 2 opsi, yaitu apakah menggunakan PM ID pribadi, analoginya rapat berlangsung di rumah Anda, atau room baru, analoginya sebuah ruang rapat yang dibuat secara otomatis oleh Zoom. Nah, saran saya selalu gunakan opsi room baru. Apalagi jika teman-teman rapat dengan orang asing. Pasalnya, jika teman-teman rapat menggunakan PM ID pribadi, itu sama saja memberikan alamat rumah teman-teman ke orang lain. Sewaktu-waktu, orang tersebut bisa datang ke room pribadi hanya dengan mengetikkan nomor PM ID tersebut. Kemudian security, kita bisa gunakan ini kode untuk partisipan yang masuk. Kemudian ini bisa diaktifkan atau nonaktifkan waiting room-nya. Jadi setiap partisipan yang akan masuk itu menunggu kita izinkan atau bisa langsung masuk. Selanjutnya video host. Di sini kita on kan, dan artinya kamera kita itu aktif videonya. Untuk partisipan juga kita on kan. Kemudian meeting option, ini kita centang apabila kita yang pertama itu mengizinkan partisipan untuk masuk setiap waktu. Kemudian ketika partisipan masuk, otomatis akan termute. Yang ketiga ini otomatis merecord apabila meeting sudah dimulai. Dan yang terakhir ini memblok suatu negara. Ini tidak usah. Apabila dirasa sudah semua terisi, maka kita save. Nah, apabila saya klik start this meeting, maka otomatis meeting akan mulai meskipun belum masuk ke jamnya. Oke, sebelumnya ini sebenarnya ada yang tertinggal. Itu sebelum kita membuat sebuah meeting, itu sebaiknya kita rubah dulu profilnya, gambarnya itu gambar kita, bukan gambar orang lain. Terus nama kita, terus titelnya juga bisa disesuaikan, apakah sebagai dosen, pembicara, atau sebagainya. Untuk itu kita ke rubah profil dulu, kita klik profil.
Kemudian di sini ada gambar. Ini bisa diubah sesuai dengan foto kalian. Ini tidak perlu saya ubah ya. Kemudian bisa mengedit juga nama. Ini display namanya, nomor telepon, departemen, titel, dan seterusnya. Kemudian bisa save change. Nah, oke. Kita kembali ke meeting. Oke, untuk memulainya kita klik start this meeting. Apabila muncul seperti ini, maka pilih open Zoom meeting. Tapi untuk tampilan browsernya itu berbeda-beda, jadi bisa disesuaikan. Nah, tampilannya seperti ini adalah muka saya. Saya matikan terlebih dahulu. Nah, untuk mengaktifkan audionya, maka kita klik join with computer audio agar bisa memunculkan suara. Kita perbesar. Nah, di sini mikrofonnya itu terlihat hijau, itu ketika saya ngomong, tapi bisa di mute. Nah, apabila seperti ini, maka otomatis suara kita tidak akan masuk ke Zoom. Kemudian, jangan khawatir apabila ketika masuk kok tidak ada videonya, nanti tinggal diklik lagi start video. Apabila tidak ada suara, maka kita klik mikrofonnya. Selanjutnya, ini ada share screen. Nah, di sini you are mute. Di sini ada share screen, kita bisa men-share materi atau dashboard kita untuk di-share ke teman-teman atau ke murid. Nah, di sini contoh ada whiteboard. Ketika kita mengajar, kita bisa menggambar di sini, menulis di sini. Contoh, kita mengajar kelas 1. Ini angka berapa anak-anak? Nah, terus anak-anaknya bisa menjawab. Di sini juga bisa menghapus seperti whiteboard biasa. Apabila ingin stop share, maka kita klik stop share. Nah, akan di sini akan kembali ke layar utama. Kemudian kita akan coba share yang lainnya. Disarankan apabila ingin men-share itu filenya dibuka terlebih dahulu. Jadi di basic ini adalah aplikasi-aplikasi yang sudah kita buka. Contoh, kita akan men-share PowerPoint yang sudah. Nah, ini tinggal kita jalankan saja. Apabila ingin menghentikan, maka kita klik stop share. Kemudian di sebelah share screen ini ada recording. Ini karena tadi kita mencentang, otomatis memulai record ketika meeting mulai. Ini sudah merecord ya. Apabila kita pause atau kita hentikan, itu akan otomatis tersimpan rekamannya. Apabila kita record lagi, terus kita stop, maka itu rekaman yang kedua.
Kemudian di sebelah kiri share screen ini ada chat. Nah, ini bisa digunakan ketika ada murid atau mahasiswa kita yang tidak bisa mendengar atau ada kendala, bisa di chat di sini. Contohnya, Bani, suaramu tidak masuk. Apakah ada kendala? Enter. Oke, jadi murid atau mahasiswa bisa menjawab chat dari kita. Kemudian di sini ada reaction. Kita akan memberi reaksi. Ini contoh, oh bagus, love. Ketika ada yang presentasi, ada yang berbicara, berpendapat, kita bisa memberikan reaksi, tepuk tangan, dan sebagainya. Nah, di sebelah chat itu ada partisipan. Ini berapa orang yang mengikuti. Karena ini belum ada, kita bisa menginvite, mengundang, itu bisa melalui Gmail atau copy link, terus kita kirimkan ke WhatsApp group dan meminta anak-anak untuk segera masuk ke Zoom meeting. Nah, di situ saya sudah mencoba mengcopy, terus saya teruskan di grup atau di seseorang. Ini saya menggunakan HP untuk masuk. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada yang masuk. Feli entered the waiting room. Nah, apabila kita admit, maka dia otomatis akan masuk. Nah, di sini Feli sudah masuk. Ini sedang mengkonekkan si Feli. Jadi setiap partisipan yang ingin masuk, kita harus mengizinkan mereka untuk masuk dengan mengklik admit. Jadi seperti itu bisa dimulai pembelajarannya dengan men-share screen, menjelaskan, dan apabila ingin merecord, kita klik record. Apabila pause, bisa di pause dan stop di sini. Oh ya, ketika kalian ingin mengubah background kalian, apabila kita menghidupkan video kita, maaf terlalu gelap ya. Terus kita ingin mengubah backgroundnya, maka kita klik panah ke atas ini, lalu video setting, background and filter, kita ganti dulu. Nah, di sini kita bisa pilih mana yang mau dipakai, contoh ya. Oke, download. Jadi kita ternyata harus download terlebih dahulu tadi ya. Nah, apabila sudah di-download, jadilah seperti ini.
Apabila kita ganti, kita bisa sesuaikan. Filternya, wow, seperti ini. Backgroundnya seperti ini, bisa disesuaikan. Seperti ini. Apabila sudah selesai melakukan Zoom meeting, maka kita bisa mengakhirinya dengan diklik end meeting for all.